Media tanam merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan dalam kegiatan bercocok tanam. Media tanam akan menentukan baik buruknya pertumbuhan tanaman yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil produksi. Jenis-jenis media tanam sangat banyak dan beragam. Salah satu media tanam yang biasa digunakan untuk budidaya sayuran dalam polybag ataupun pot. Bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan yang tersedia dalam dan bisa dikerjakan sendiri. Pemirsa, media tanam yang baik harus memiliki sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Secara umum, media tanam yang baik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Salah satunya, pemirsa, media tanam itu harus mampu menyediakan ruang tumbuh bagi akar tanaman, sekaligus juga supaya tanaman sanggup untuk ditopang. Artinya, media tanam harus gembur sehingga akar tanaman bisa tumbuh baik dan sempurna. Syarat yang kedua, media tanam harus memiliki porositas yang baik. Artinya bisa menyimpan air sekaligus juga mempunyai drainase. Yang ketiga juga, media tanam, pemirsa, harus menyediakan unsur hara yang cukup baik makro maupun mikro, sehingga kita tidak tergantung sama dengan pupuk. Syarat yang keempat, media tanam harus steril, tidak mengandung bibit penyakit. Media tanam harus bersih dari hama penyakit. Hama penyakit yang terkandung dalam media tanam bisa menyerang tanaman dan menyebabkan kematian pada tanaman. Nah, itu pemirsa, ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Jadi harus bisa menyediakan ruang tumbuh untuk menopang akar, kemudian porositas, lalu unsur haranya harus cukup, dan yang keempat harus steril, tidak mengandung banyak penyakit. Ingat ya, 4 hal. Untuk membuat media tanam, bahan-bahan yang diperlukan adalah, yang pertama adalah tanah. Tanah itu, pemirsa, adalah merupakan bahan utama. Tanah yang baik untuk media tanam sebaiknya diambil dari lapisan bagian atas. Kalau orang mengatakan topsoil, biasanya di dalam tanah kebun-kebun itu. Secara umum terdapat 2 tipe tanah, yaitu yang harus diperhatikan, tanah pasir atau tanah lempung. Tanah yang berpasir memiliki kemampuan drainase yang baik, cepat mengalirkan air, namun kelemahannya tanah tersebut buruk dalam menyimpan air sebagai cadangan. Yang kedua yang harus disiapkan adalah sebagai media dasar, yaitu kompos atau bisa juga dengan pupuk kandang. Ini ingat ya, pupuk kandang, jangan kotoran binatang. Kemudian yang ketiga, kita gunakan arang sekam atau sabut kelapa, tetapi biasanya lebih mudah menggunakan arang sekam. Arang sekam itu atau sekam yang dibakar, atau sebenarnya boleh dibakar ataupun tidak. Yang penting sekam tersebut sudah steril dari kuman-kuman penyakit ataupun sudah steril dari benih-benih dari padi. Biasanya kalau yang gagal masuk di penggilingan padi, dikhawatirkan nanti akan bisa tumbuh dan kita kesusahan untuk membersihkan dan juga menyedot unsur hara yang ada di polybag. Maka sebaiknya arang
sekam itu dibakar. Tetapi kalau di perkotaan membakar itu jadi masalah polusi. Pemirsa juga bisa melakukan dengan cara dimasak ya, dikasih air kemudian dituangkan di atas api sampai mendidih. Yang penting steril dan bibit penyakit mati, juga benih-benih padi juga mati juga. Arang sekam merupakan hasil pembakaran tak sempurna dari sekam padi. Jadi manfaat arang sekam bisa menetralisir keasaman tanah kalau yang arang sekam. Kalau yang masak itu ya kurang ya, karena kalau yang dibakar itu mengandung unsur karbon yang berfungsi menetralisir racun. Maka saya lebih suka menggunakan arang yang dibakar. Juga berfungsi meningkatkan daya ikat tanah terhadap air, sehingga merangsang pertumbuhan mikroba yang menguntungkan bagi tanaman. Tanah menjadi gembur sehingga memperbaiki drainase dan aerasi tanah. Untuk pupuk dasar pada waktu mencampur, kita bisa menggunakan NPK. Kita taburkan beberapa genggam sajalah untuk media seperti yang kita perlihatkan. Juga perlu juga kita kasih untuk menghindari fungisi jamur dan mikroba atau cacing yang sering, karena saat ini saya membuat media pada waktu musim hujan, sehingga terutama di tanah itu banyak cacingnya. Kita menggunakan furadan kita campur pada waktu awal sebelumnya. Tapi adapun untuk langkah-langkah cara membuatnya, pemirsa bisa kita ikuti sebagai berikut. Tanah yang terlihat gembur dan subur lebih baik diambil dari bagian paling atas, kemudian ayak tanah tersebut, atau kalau tidak terlalu banyak ya bisa kita langsung masukkan. Sebaiknya tanah dalam keadaan kering, pemirsa, sehingga tidak menggumpal. Tanah yang menggumpal akan menyebabkan bahan-bahan tidak tercampur dengan merata. Kemudian siapkan pupuk kandang ataupun kompos, sebaiknya juga diayak sehingga bisa butiran-butiran halus dan merata. Kemudian siapkan arang sekam, lalu kita aduk-aduk, campurkan tanah, pupuk kandang dan arang sekam dalam sebuah wadah. Komposisinya adalah tanah satu bagian adalah pupuk kandang, kemudian satu bagian arang sekam. Kemudian campurkan juga NPK. Kalau tidak ada NPK, kita juga bisa menggunakan Posca. Kalau tidak mempunyai NPK, bisa digandakan pupuk dasarnya menggunakan Posca. Juga kemudian campurkan juga furadan. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Setelah merata, siapkan pot atau polybag. Kemudian masukkan campuran tersebut ke dalam polybag. Setelah semua tercampur dan masuk
polybag, sebaiknya tanah dikasih air hingga semuanya basah. Kemudian campuran media tanah yang sudah diwadahi dalam polybag, pemirsa, kemudian sudah dikasih air sampai basah, sebaiknya jangan dipakai dulu, tetapi kita tunggu minimal 1 minggu. Kenapa? Supaya bahan-bahan seperti NPK, furadan dan lain sebagainya menyatu dan tanah sudah beradaptasi dengan lingkungan. Setelah seminggu baru tanah siap untuk ditanami tanaman apa yang ingin kita tanamkan ke dalam media tersebut.